Oke, we are live dan sedikit terlambat teman-teman. Oke, tadi ceritanya saya habis beli makanan gitu ya, beli lamongan. Beli apa lamongan namanya? Pecel lele. Kalau kata Mas ini namanya pecel ayam gitu ya. Saya tadi habis beli pecel ayam. Masa pecel ayam sih? Saya beli pecel lele lamongan gitu dan makan dulu. Jadi sedikit terlambat. Jadi tadi saya naik motor beli pecel ayamnya dan ternyata nggak enak. Saya kan kemarin habis beliin motor bapak kan, nyoba kalau naik motor enak, rencananya saya mau beli motor gitu, mau beli motor apa gitu ya, pengen beli Ninja gitu, tapi ternyata kayaknya nggak enak, ternyata hujan tadi terus nggak asik. Oke, yuhu lalapan malam coach. Bismillah, suara dan gambar jelas. Oke. Malam ini kita masuk ke day 3. Welcome to day 3 Survival to Mastery Forex in Action. Hari ini kita akan bahas tentang time frame, teman-teman. Saya minum dulu. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang watchlist gitu ya. Kemarin kita udah bahas tentang watchlist, kita kemarin udah bahas tentang ekspektasi. Teman-teman ada yang udah nonton ekspektasi? Teman-teman di sini udah nonton video yang kemarin? Rifki dan Diana siap membantu. Cie. Malam Om ada 82 yang belum masuk. Takutnya ada teman-teman yang belum masuk. Coba saya akan kirim link. Gimana caranya? Ntar saya akan kirim add. Direct link tuh saya akan kirim ke WhatsApp group, takutnya ada yang belum masuk gitu ya. Survival to Mastery Batch 2. Boom. Direct link ke room. Password mechanical bagi yang terlambat gitu ya. Mechanical. Oke. Finish, kita keluarin yang ini. Oke, masih muter aja nih. Oh, udah jalan Mas. Kalau masih muter coba di refresh gitu ya. Yang masih muter coba di refresh gitu ya. Coba di refresh Mas. Malam Mbak Rifki dan Mas Diana. Oke, Mas, ekspektasi dan kenyataan biasanya selisih atau enggak? Selisih, biasanya tetap akan selisih. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bahas time frame, teman-teman. Ini day 3. Sekali lagi saya akan ingatkan, teman-teman, minggu pertama akan bahas lebih banyak tentang teori. Minggu kedua nanti kita akan mulai bahas tentang metodologi, dan 3-4 kita akan praktek gitu ya. Jadi saya suka karena dibikin 30 hari, jadi kita punya banyak waktu untuk membahas dan juga kita punya banyak waktu untuk praktek secara live gitu ya. Sabtu Minggu kita tetap buka gitu. Sabtu Minggu tetap buka. Farid Magdar hadir siap menyimak. Oke. Jadi teman-teman kita akan bahas tentang chart time frame gitu ya. Jadi time frame itu merefer kepada lifespan of each candle on a chart. Jadi time frame itu adalah lifespan itu masa hidup. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan sebuah candle untuk close gitu ya. Dari open sampai close itu namanya time frame. Jadi seberapa waktu yang dibutuhkan untuk satu candle tadi untuk open sampai dengan close itulah namanya time frame. Jadi waktu hidup umur per candle. Jadi lifespan itu umurnya si candle itu berapa. Kalau umurnya 1 jam berarti time frame-nya 1 jam. Kalau umurnya 1 menit berarti time frame-nya 1 menit. Nah, umur itu dari open sampai ke close gitu ya. Nah, time frame ini punya role atau punya peran yang sangat penting untuk memahami market secara benar. Jadi kita perlu mengobservasi time frame yang berbeda untuk menentukan clue, menentukan apakah kita mau jadi buyer atau mau jadi seller atau sebaiknya kita nggak trading, dan untuk mengeksekusi transaksi jika kita menemukan peluang. Jadi time frame, sekali lagi time frame pertama dia menentukan umur dari sebuah candle dan dia mempunyai peran yang sangat penting. Jadi kita mau observasi market, kita perlu lihat beberapa time frame. Nanti teman-teman kita akan melihat multiple time frame gitu ya, tapi kita nggak akan pakai banyak banget.
Mas backtest 28 pair selama 1 bulan TF daily plus 55 cukup untuk ekspektasi Mas, kan jurnalnya biasanya bulanan. Kalau mau backtest ya panjang aja sekalian kan gitu ya. Setahun lah kalau mau backtest, ya nggak harus setahun lah, kalau bisa di atas 1 bulan gitu ya. Ya bisa aja jadi ekspektasi. 1 bulan 28 pair bisa nggak bisa, tapi sebaiknya sih lebih panjang, orang sekalian backtest sekalian aja panjang gitu ya. Switching time frame in the trading platform is normally done by using drop menu. Ini nggak perlu, nanti kita akan praktek aja cara ganti time frame gitu ya. Bisa ganti dengan drop down menu di mana di trading platformnya, nanti kita akan praktek gitu ya. Jadi kalau time frame itu gunanya teman-teman untuk melihat different angle dari market. Jadi kita pengen melihat market dari sudut pandang yang berbeda. Contohnya misalnya di sini teman-teman bisa lihat ini GBP CAD time frame-nya 8 menit gitu ya. Di sini time frame-nya 8, bisa lihat time frame-nya di sini, atau teman-teman bisa lihat di sini ada watermark-nya 8 menit gitu ya. Kalau teman-teman udah nonton tutorial trading view, harusnya teman-teman sudah familiar sama ini. Sedangkan teman-teman bisa lihat di sini adalah GBP CAD, chart yang sama tapi time frame-nya 60 menit. Nah, teman-teman bisa lihat, ketika teman-teman lihat, wah ini GBP CAD menggila gitu ya. Jadi seringkali teman-teman kalau ikut kelas atau teman-teman lihat di Facebook group itu ada orang bilang, wah GBP CAD menggila. Teman-teman lihat di 8 menit kelihatan seperti larger move, tapi kalau kita lihat di 1 menit, di 1 jam gitu ya, ternyata yang menggila itu cuma bagian segini aja. Jadi move yang kelihatannya sangat relevan di time frame kecil, begitu kita lihat di time frame yang besar ternyata biasa aja, nggak begitu relevan gitu. Jadi makanya kita perlu melihat beberapa time frame supaya kita nggak gampang kaget. Jadi kalau orang selalu nanya, Mas, euro ada apa sih? Banyak orang sering DM saya ke Instagram, Mas, euro ada apa ya? Mas, gold kenapa ya? Mas, yen kenapa ya? Nah, itu biasanya kemungkinan besar dia pakai time frame terlalu rendah. Jadi ketika ada move dikit dia bilang, wah nih gold menggila gitu ya. Terus padahal biasa aja. Kalau teman-teman lihat di daily lebih kecil lagi gitu ya. Di daily ternyata down market. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya, wah di 8 menit gitu ya, time frame-nya ternyata gila, ini rally move-nya panjang banget. Begitu lihat di H1 kita lihat, oh di H1 ternyata dia move-nya nggak begitu gede. Oh tapi di H1 overall dia up market gitu ya. Secara arah kita bisa lihat ini clear up market. Tapi begitu kita lihat daily, ternyata di daily cenderung sideways, tapi secara move overall-nya down market. Jadi time frame itu membantu kita untuk melihat market yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita perlu zoom out, perlu zoom in gitu nanti ya. Jadi sama seperti apa? Dokter, ketika dokter mereka mau ronsen gitu ya, mau menentukan apakah lutut kita perlu dioperasi, dia perlu melihat ronsen dari beberapa angle. Ini tadi yang saya bilang, di 60 menit dia cenderung seperti up market, tapi di daily dia cenderung seperti down market. Jadi up market ini yang di 8 menit, yang di 1 jam itu cuman pause kecil dari sebuah market yang sedang berada dalam down market. Bojonegoro baru hadir Mas, cari signal yang kuat. Siap, baru mulai kok Mas. Nah, jadi itu time frame. Jadi time frame itu menentukan lifespan dari candle, umur dari candle. Jadi kalau 8 menit, satu candle ini umurnya 8 menit. Kalau dia 60 menit, satu candle umurnya 60 menit. Kalau satu hari, satu candle umurnya 1 hari. Oke. Berikutnya kita akan pakai trading teknologi. Jadi setelah kita punya data flows, kita punya market data ke trading platform kita. Market data, ingat kemarin kita udah bahas kalau spot forex market datanya datang dari interbank, dari data feednya interbank. Kalau dia trading yang centralized market biasanya datang dari exchange. Oke. Its user can interpret the information by running manual text or use the power of technology. Jadi ketika kita sudah punya data feed, kita udah punya trading platform yang kita udah punya data, oke, Euro USD harganya sekian, GBP USD harganya sekian, kita punya 2 pilihan. Pertama, kita bisa melakukan tugas kita secara manual gitu ya. Kita bisa observasi, kita bisa analisa secara manual, atau kita bisa menggunakan teknologi untuk mengotomatisasi prosesnya. Jadi, kalau saya, teman-teman, saya dalam beberapa hal saya masih menggunakan manual, tapi dalam banyak hal saya sudah berusaha otomatisasi hal-hal yang dilakukan cenderung terus-menerus gitu ya. Jadi misalnya menghitung lot itu kan terus-menerus, makanya saya pakai asisten gitu. Saya pakai asisten. Nah, sekarang teman-teman di batch 1 gitu ya, mereka udah mulai punya EA untuk cancel trading gitu. Jadi untuk cancel dan untuk place posisi itu udah semuanya udah pakai robot gitu. Jadi udah nggak perlu lagi monitor transaksi. Jadi udah lebih advance lagi dari saya. Jadi semakin ke sini teman-teman semakin berkembang. Kayak dulu EMA 9, kalau pertama kali waktu di Bekasi EMA 9-nya kita harus garis manual. Begitu di Surabaya kita udah pakai EMA multi time frame. Begitu batch 1 masih pakai EMA multi time frame. Begitu sekarang teman-teman di batch 1 sama yang di Bekasi sudah menemukan kita bisa pakai
IE, pakai robot gitu. Jadi pasangan TF Daily plus 55 atau 60 apa ini juga batasan pribadi, Mas? Kita belum sampai ke sana, Mas Edi Gunawan, pelan-pelan ya. Nah, karena kita udah tahu teman-teman market menjadi elektronik lebih dari 10 tahun yang lalu, 1 dekade, maka kalau kita hanya membatasi diri kita, saya cuma maunya manual itu kayak memberikan apa ya, disadvantage, atau kita tuh kurang cerdas lah, kurang wise, karena kita udah tahu komputer itu melakukan segala sesuatunya lebih cepat dan lebih baik gitu. Jadi kita perlu manual tetap teman-teman, tapi kita juga perlu pakai teknologi. Oke. Jadi selain daripada teknologi tadi, pertama bikin kita lebih cepat melakukannya, karena komputer itu selalu melakukan lebih cepat dan lebih akurat kebanyakan di dalam beberapa kasus gitu ya. Trading tool juga adalah key atau kunci supaya trader bisa melakukan semuanya proses secara konsisten, atau saya menyebutnya mechanical. Nah, kalau prosesnya mechanical, maka menghasilkan consistent action menghasilkan consistent result. Gitu. Jadi kalau actionnya konsisten, maka hasilnya konsisten. Wah, apa itu, Mas? Kayaknya oke. Itu nanti teman-teman bahas di grup alumni, itu juga yang menemukan teman-teman alumni. Makanya saya selalu bilang teman-teman, survival to mastery ini lebih ke forex mastermind gitu. Di awal memang teman-teman akan belajar banyak dari saya, tapi begitu kita udah lulus, teman-teman, saya belajar sebanyak teman-teman belajar dari saya. Kayak banyak hal, penemuan-penemuan yang mutakhir gitu, yang keren-keren itu ditemukan sama teman-teman di dalam grup alumni, kayak cara backtest, cara bikin template backtest, cara nge-short pakai Excel, itu kayak gitu-gitu saya nggak ngerti, itu ditemukan oleh teman-teman alumni. Jadi kayak sekarang mereka menemukan EA asisten namanya EA UFO gitu. UFO EA asisten gitu. Saya belum coba tapi kayaknya menarik gitu ya. Jadi kenapa harus time frame 60 dan 55 untuk angle? Kenapa tidak 40 atau 30? Karena 55 itu angka Fibonacci, Mas. Nanti kita bahas ke sana ya. Sabar. Kemarin saya tanya kok Denny yang jual 300.000 per akun, Bang. Oh ya, kok Denny itu bukan Denny Santoso ya, Denny yang di Medan ya. Saya mau beli juga nanti rencananya. Oke. Jadi ada beberapa trading tools, ada banyak trading tools yang berbeda, tipenya, jenisnya beda-beda, yang seringkali juga disebut beda-beda tergantung platformnya gitu ya. Ada yang nyebutnya indikator gitu ya, kemarin ada yang nyebutnya studies gitu ya. Indikator ini di MT4, di TradingView namanya juga indikator. Kalau di TradeStation namanya studies atau trading apps. Jadi ini beda-beda sebutannya, tapi sebenarnya mereka adalah hal yang sama. Jadi mau indikator, terus technical indikator, studies, trading apps itu sama aja. Itu namanya trading tools, ya, masuk dalam kategori trading tools. Saya biasanya lebih sering nyebutnya tools. Ada yang, kalau Jose lebih suka menyebutnya apps gitu ya. Auto UFO itu apps. Kalau di TradeStation namanya studies. Kalau orang sering nyebutnya indikator, ini adalah salah satu kata yang paling umum gitu ya. Jadi trading tools atau indikator atau studies itu mereka memproses market data secara otomatis gitu dan menghasilkan outcome tertentu gitu, hasil tertentu yang sesuai dengan metode yang kita masukkan ke dalam indikatornya. Jadi dengan outcome tadi kita bisa memutuskan apakah kita punya trading setup atau tidak, terus bagaimana cara kita mengeksekusi trading setup tadi kalau kita punya setup. Jadi kalau dulu misalnya kita perlu garis-garis manual, sekarang semuanya bisa diotomatisasi dengan teknologi gitu ya. Kayak kalau teman-teman misalnya dulu belajar garis Fibonacci gitu misalnya, sekarang udah ada tools, udah ada software yang bisa garis Fibonacci secara otomatis gitu ya. Kalau dulu waktu saya belajar saya harus garis UFO secara manual, sekarang udah ada tools untuk mendeteksi UFO secara otomatis namanya auto UFO. Dulu kita memproses trend secara manual, sekarang udah pakai tools gitu ya. Jadi itu kalau rule-nya sama, kalau rule-nya konsisten terus-menerus, biasanya bisa diotomatisasi gitu dengan bantuan dari software dengan coding gitu ya. Memang belajar bersama itu terasa lebih ringan dan mudah. Betul, karena kalau belajar bersama, makanya saya bilang forex mastermind. Jadi kayak kolektif genius gitu teman-teman. Jadi kalau ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 otak digabungin gitu ya, maka akan ada otak ke-11 gitu ya. Oke, ada beberapa tipe dari trading apps ya, ada beberapa indikator atau studi yang sangat umum dipakai ya di industri ini dan biasanya gratis dan biasanya terdapat di hampir semua trading platform. Jadi ini adalah indikator yang umum dipakai gitu ya. Beberapa lebih spesifik gitu ya, lebih profesional atau specialized apps gitu. Biasanya tidak tersedia di semua trading platform dan biasanya itu berbayar. Jadi kita perlu subscribe. Jadi ada indikator yang gratis, yang umum, yang dipakai semua orang, ada di semua trading platform, dan ada juga yang lebih spesial dan lebih profesional dan biasanya juga berbayar dan nggak terdapat di semua trading platform. Gitu ya. Teman-teman bisa lihat, ini adalah contoh-contoh indikatornya. Teman-teman bisa lihat kita punya moving average yang ini namanya MA atau moving average.
terus kita punya namanya Ichimoku Cloud gitu ya, terus Bollinger Band, ada ATR atau Average True Range, ada DMI atau Directional Movement Index gitu ya. Ini dulu salah satu indikator yang sering dipakai sama Jose. Terus ada Moving Average Convergence and Divergence, gitu namanya MACD gitu ya. Dulu saya pernah belajar teknik MACD gitu ya. Teknik MACD itu bukan teknik MACD, tapi teknik yang ditemukan di McDonald gitu ya. Jadi namanya teknik scalping MACD gitu. Saya dulu belajar tapi nggak pakai ya. Jadi MACD itu dari kata McDonald gitu ya, bukan MACD. Terus ini namanya RSI atau Relative Strength Index. Jadi ini contoh-contoh indikator yang umum gitu ya, yang classical indikator yang terdapat di hampir semua trading platform, di MT4 ada, di TradingView ada, dan di hampir semua trading platform ada gitu ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Betul nggak Mas Farid? Nah, itu dari Mas. Itu ada yang ngomong, tapi kemarin di quote ulang sama Mas Benny gitu ya. Nah, terus ada lagi specialized apps. Ini adalah apps yang didesain khusus untuk tujuan tertentu gitu ya. Jadi contohnya ini yang pertama, ini namanya Auto Climate. Jadi kita bisa lihat dari dotnya, bisa lihat dari warnanya, kita tahu kapan dia up climate, kapan dia down climate. Nanti kita akan bahas lebih spesifik di sini. Jadi Auto Climate ini menjawab pertanyaan pertama, teman-teman. Jadi ketika kita trading, teman-teman, di dalam trading plan kita harus menjawab dua pertanyaan. Jadi nggak peduli tools apapun yang teman-teman gunakan, nggak peduli teman-teman pakai indikator apapun gitu ya. Tapi pada akhirnya teman-teman butuh menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah sebaiknya saya menjadi buyer atau menjadi seller? Atau sebaiknya saya berhenti trading sama sekali? Jadi itu adalah pertanyaan pertama. Jadi mau teman-teman trading instrumen apapun gitu ya, mau teman-teman pakai metode trading apapun, mau teman-teman pakai indikator apapun, teknologi apapun, pada akhirnya teman-teman akan jawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, begitu teman-teman buka chart gitu ya, misalnya teman-teman buka chart Euro USD, begitu teman-teman buka chart, pertanyaan pertama yang harus jawab adalah, apakah sebaiknya saya hari ini jadi buyer atau seller? Jadi kita harus memilih, kita harus berada di sisi mana dari market gitu ya. Kalau saya mau jadi buyer, berarti saya mau fokus buy only. Kalau sebaiknya saya jadi seller, saya mau fokus sell only. Nah, itu biasanya kita merunningkan beberapa proses. Ada banyak cara. Kayak dulu saya pakai Relative Strength and Weakness, RSW. Jadi RSW, nanti Mas Rifki akan upload RSW ke ini ya, ke dalam Facebook group gitu ya. Mas Rifki, kalau dirimu mendengar, please say Roger gitu. Roger that gitu. Saya dulu pakai RSW untuk menentukan apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller gitu ya. Terus dulu sebelumnya lagi saya pakai EMA 200 gitu ya untuk menentukan apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau seller. Jadi pada akhirnya metode apapun, indikator apapun, pertanyaan pertama ini harus dijawab. Nah, di sini kita punya tambahan. Or should I simply avoid trading and not trade at all? Jadi jawabannya bukan yes Mas Rifki, jawabannya Roger. Dulu Mas enggak pakai DMI aja enggak? Ya dulu teman-teman, dulu sebenarnya kita pakai auto climate tapi bentuknya belum jadi auto climate. Jadi dulu pakai EMA sama DMI gitu ya. Jadi ada EMA, ada DMI gitu. Jadi penggabungan itu menentukan climate. Tapi sekarang udah dibikin satu jadi lebih gampang dibaca. Makanya ini namanya specialized app gitu ya. Jadi bedanya kalau dengan auto climate sekarang kita tahu kapan harusnya berhenti trading gitu. Kalau dulu waktu saya pakai misalnya EMA 200 gitu, saya tahu kapan saya jadi buyer. Misalnya kalau harga di atas EMA 200 maka saya buy only. Kalau harga di bawah EMA 200 maka sell only. Nah, tapi problemnya adalah kapan saya berhenti trading itunya agak tricky. Jadi itu pertanyaan pertama yang harus dijawab. Nah, kalau di sini kita pakai tools namanya auto climate. Berikutnya kita punya tools namanya auto UFO. Jadi UFO ini stand for unfilled orders. Nanti teman-teman kita akan bahas di belakang apa itu unfilled orders. Dan teman-teman saya lihat kalau hijau berarti unfilled order to buy, kalau merah berarti untuk nge-sell gitu ya. Nah, unfilled order ini menjawab pertanyaan kedua. Berapa ideal price untuk beli atau jual? Jadi ketika kita buka chart, ketika kita trading gitu ya, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, apakah sebaiknya hari ini saya beli atau jual? Apakah sebaiknya saya jadi buyer atau jadi seller? Nah, pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah, kalau hari ini sebaiknya saya jadi buyer, maka saya harus beli di harga berapa? Spesifiknya beli di mana, stop loss-nya di mana, TP-nya di mana. Kalau teman-teman hari ini sebaiknya saya jadi seller gitu ya, saya sebaiknya sell di mana, stop loss-nya di mana, TP-nya di mana. Jadi itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau teman-teman mau trading secara profesional. Jadi kita harus tahu di mana kita beli, di mana kita jual dengan loss minimal mungkin kalau kita salah, di mana kita jual dengan profit maksimal mungkin kalau kita benar. Begitu juga sebaliknya, kalau ternyata kita sebaiknya hari ini jadi seller, maka di mana saya harus jual gitu ya dengan
kemungkinan probability yang tinggi. Terus berikutnya di mana saya harus buyback ya ketika kita misalnya salah dengan risiko seminimal mungkin, dan di mana kita harus buyback ketika dengan profit semaksimal mungkin. Jadi pada akhirnya trading itu yang penting punya probability yang cukup, low risk dan higher reward seperti yang kita bahas di awal kemarin ya. Makanya kita perlu jawab 2 pertanyaan ini. Oke. Ini key teknologi tadi udah saya bahas, sebenarnya saya udah singgung. Jadi kuncinya teman-teman yang perlu kita ingat adalah technological tools itu gunanya untuk membantu trader melakukan pekerjaannya dengan lebih baik. Nah, sebagian besar classical indikator tadi yang kita bahas di depan ada moving average dan segala macamnya itu punya lagging effect. Lagging effect itu telat karena dia menggunakan data yang sangat banyak di masa lalu untuk memprosesnya. Jadi biasanya lagging. Artinya lagging itu begitu marketnya turun baru dia oke, sebaiknya kita jadi seller gitu. Begitu marketnya naik sebaiknya jadi buyer. Kalau teman-teman lihat banyak indikator yang panah hijau centering buy, panah merah centering sell itu mostly lagging ya. Jadi mostly lagging. Apakah itu ada gunanya, teman-teman? Ada gunanya. Jadi ada 2 kegunaan dari classical indikator gitu. Yang pertama, kegunaannya adalah untuk melihat kompetisi kita gitu ya, teman-teman. Jadi kita pengen tahu kompetisi kita di mana. Jadi kalau misalnya kita trading, kan kita pengen tahu kita beli dari siapa. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang ini, begitu masuk ke UFO gitu ya. Atau saya akan bahas hari ini juga nggak apa-apa. Saya akan masuk ke chart yang 55 aja. Jadi kegunaan pertama adalah teman-teman kalau kita pakai classical indicator, kita pengen tahu kompetisi kita. Jadi kalau kita pengen tahu kita mau beli dari siapa, mau jual dari siapa. Jadi saya akan pakai ini aja. Saya akan gambar aja di sini. Ini udah pernah saya bahas di live, teman-teman. Jadi ada 2 kesalahan pemula. Ada 2 kesalahan pemula. Oke, sebelum kita masuk ke sana, teman-teman, ada 2 jenis trader di muka bumi ini ya. Di muka bumi. Oke. Jadi ada 2 jenis trader. Yang pertama namanya profesional. Yang kedua namanya novice atau pemula gitu ya. Profesional ini kita sering sebut dengan atau institusi gitu ya. Kalau novice ini kita sering sebut dengan retail. Jadi teman-teman di muka bumi ini cuma ada 2 grup gitu. Cuma ada 2 grup. Grupnya isinya cuma ini. Ada profesional, ada institusi, ada novice atau retail. Jadi ada 2. Udah disebut Om Daniel sama Tisu Magic juga udah disebut. Apa maksudnya? RSS sudah dicoba dipasang MT4 tapi nggak muncul-muncul mas. Gimana cara pakainya? Nanti kita bahas itu belum. Roger Dead berasa main CS. Oke. Saya nggak ada main game sama sekali itu. CS saya nggak pernah main, PUBG nggak pernah main, teman-teman. Nanti kita lihat ini ya untuk RSW ya. Nanti saya bikinin tutorial MT4 gampang. Oke. Jadi yang pertama ada 2 grup trading, ada novice atau profesional, ada retail atau pemula. Saya akan balikin ke sini aja, biar saya akan boldnya ini. Oh ternyata kalau di bold semua, nggak apa-apa lah. Jadi ada 2 jenis trader, ada profesional atau institusi, ada novice atau retail, gitu ya. Nah, kita udah tahu teman-teman yang profit biasanya profesional atau institusi biasanya profit gitu ya, mostly profit gitu ya. Sedangkan di sini hasilnya mostly loss gitu ya. Nah, makanya teman-teman kalau kita udah tahu nih trader itu isinya cuma 2, ada profesional, ada retail. Ada institusi, ada retail, ada profesional, ada novice. Nah, kita masih tahu kebiasaan kedua orang ini supaya kita bisa menentukan kita harus berada di sisi yang mana dari market gitu ya. Berarti kita novice trader ya mas, bukan newbie trader. Gampang nanti. Berarti kita novice trader ya, bukan newbie trader. Ya ini sebutannya dulu saya di akademi diajarinya novice, jadi saya copy aja. Makanya teman-teman kalau teman-teman lihat, wah mas enggak kok suka ngomong bahasa Inggris gitu ya, karena saya belajarnya dulu semuanya bahasa Inggris, jadi ngikutin aja. Oke.
Nah, makanya kita perlu belajar ciri-ciri dari mereka berdua, teman-teman. Ciri-ciri dari mereka berdua. Pertama, kita harus bahas ciri-ciri dari novice, ciri-ciri dari pemula. Makanya nanti technical indicator ini juga salah satu gunanya untuk melihat kompetisi kita. Ya. Sekarang kita bahas ciri-ciri dari pemula gitu ya. Saya akan sebut di sini. Di sini ada dua kesalahan pemula ketika beli, ketika buy gitu ya. Satu, dia buy after rally. Dua, dia buy di UFO sell. Dua kesalahan pemula ketika sell. Satu, dia sell after drop. Dua, dia sell di UFO buy. Nah, ini kesalahan pemula. Ini dua kesalahan pemula yang paling sering terjadi. Ini pemual. Dua kesalahan pemula. Jadi pertama dia buy after rally, dia sell after drop. Jadi buy di area UFO sell dan sell di area UFO buy. Jadi ini yang sering dilakukan oleh kebanyakan pemula. Gitu. Jadi pemula itu nggak bisa lihat candle hijau panjang. Jadi kalau dia misalnya dia lihat candle, ada sebuah candle kayak gini, dia lihat candle hijau panjang kayak gini, wah ini panjang banget nih, dahsyat, waktunya beli. Makanya dia jadi candle panjang terus dia beli di sini. Jadi buy after rally. Kedua, biasanya kalau dia misalnya lihat, wah ada candle merah, gitu ya, ada candle merah panjang, maka dia akan melakukan dia sell after drop, ya, sell after drop. Jadi kesalahan pertama. Jadi kesalahan pertama dia beli setelah rally. Nah, ini biasanya semua technical indikator melakukan ini, teman-teman. Semua technical indikator. Kalau teman-teman pakai apa ya? Pakai konvensional technical indikator gitu ya, EA yang buy ketika dia golden cross, sell ketika dead cross, biasanya yang ada centering panah hijau buy now, centering panah hijau sell now gitu. Bisa jadi dia pakai EMA cross atau dia pakai misalnya atau dia pakai let's say pakai candle sentiment gitu ya. Maka biasanya dia akan selalu melakukan ini, buy after rally, sell after drop. Itu kesalahan pertama dari pemula. Pemual promak aja. Ini nggak dibahas di batch 1. Apa ya? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti ini dibahas kok di live. Nanti saya bahas lagi ya. Kalau di batch 1 nanti saya kasih replaynya ke teman-teman batch 1. Jadi ini dua kesalahan permula. Dia buy after rally, sell after drop. Ini di luar kurikulum kok. Ini di luar slide. Ini bonus dari saya gitu ya. Dan makanya kalau misalnya gini, kalau misalnya saya pakai indikator ini, saya masukin indikator, saya masukin EMA gitu ya, saya masukin EMA misalnya, salah, saya masukin indikator, saya ketik EMA, nggak ada. Oh, saya salah klik, harusnya indikator di sini, Pak. EMA gitu ya, saya pakai double EMA gitu biar cepat. One, magic. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya punya double ini, saya close dulu EMA 9-nya. Double EMA misalnya, oh double EMA nih ternyata bukan, hapus saja. Mana moving average eksponensialnya built in? Kok ketemu? Moving, ini dia. Smooth moving average, whole moving average. Oh, ini dia. Saya masukkan dua moving average, misalnya saya pakai moving average yang umum dipakai, misalnya saya pakai EMA berapa? Pakai EMA misalnya, biasanya pakai EMA 8 gitu ya. Sama satu lagi misalnya saya pakai EMA 21 gitu ya. Biasanya kan gitu ya. EMA 8 sama EMA 21. Saya nggak bilang strategi ini jelek atau bagus ya teman-teman. Sekali lagi ini masalah selera aja. Cuman saya akan ngasih tahu dua kesalahan pemula.
Jadi biasanya secara umum teman-teman salah satu yang paling umum dilakukan adalah ketika dia golden cross gitu ya. Golden cross itu misalnya kayak gini, kan kita lihat kayak gini, saya lihat area ini nih, biar teman-teman kebayang. Nah, di sini saya akan bikin jadi ini dan ke sini. Kalau teman-teman lihat, ketika dia EMA-nya dead cross, artinya dead cross ini EMA hijau motong EMA merah dari atas, maka dia akan muncul di sini, ini dead cross-nya. Maka dia akan men-trigger signal sell di sini, sell now gitu. Maka dia akan sell di sini gitu ya. Dia akan sell di sini, yang saya mau masuk sebagai sell after drop. Bisa nggak sell after drop profit? Ya bisa aja. Tapi RR-nya jadi nggak sebagus itu. Karena kalau dia sell di sini, maka SL-nya berarti di atas, at least di atas sini, minimal di atas sini kan, di atasnya ini. SL-nya berarti SL-nya sekitar sini. Nah, kalau misalnya kita benar pun, ini kurang dari 1:1. Sedangkan kalau teman-teman belajar unfill order gitu ya, teman-teman lihat ke kiri, teman-teman pasti akan menemukan either drop based drop atau rally based drop misalnya. Nanti kita akan bahas lebih detail di pertemuan yang lain gitu ya. Teman-teman akan mengatakan, oke, di sini ada area UFO. Gitu. Kalau saya aktifkan auto UFO-nya, pasti di sini ada area UFO. Ini areanya adalah rally based drop. Gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat, kita punya pilihan sebenarnya untuk nge-sell-nya di sini. Nge-sell-nya di sini dengan stop loss-nya di sini. Jadi kita punya pilihan untuk nge-sell dengan risk segini. Jadi dengan move yang sama, teman-teman bisa dapetin 1:3, tapi kalau teman-teman nunggu sell after drop, teman-teman akan sell-nya di sini, jadi risk-nya jadi jauh lebih lebar. Gitu. Jadi ini perbedaannya. Kayak misalnya berikutnya, kalau teman-teman ini saya hapus, misalnya, kalau teman-teman belajar unfill order, nanti teman-teman akan menemukan bahwasanya, oke, ini adalah formasi UFO gitu ya. Ini rally based rally gitu ya. Teman-teman bisa beli di sini, kalau teman-teman ngerti. Teman-teman ngerti? Nah, teman-teman bisa beli di sini, tapi kalau teman-teman nunggu buy after rally, nunggu indikatornya golden cross, maka harusnya teman-teman belinya baru di sini gitu ya. Makanya dia akan dapat harga di sini. Dia akan beli di sini gitu ya. Belinya di candle yang ini. Karena dia harus nunggu ini close, golden cross baru dia beli di sini. Jadi harusnya ketika orang baru mulai beli kita udah TP gitu ya. Dan nah ini kebetulan harganya naik terus gitu ya. Dan kalau teman-teman belajar, teman-teman akan menemukan, oh ternyata ini juga ada rally based rally. Ini ada rally based rally. Nanti jangan pusing dulu teman-teman. Ini kita akan bahas lain waktu. Ini ada rally based rally gitu ya. Rally. Tapi kalau teman-teman nunggu dia golden cross dulu, belinya akan beda tempat lagi. Ini belum golden cross. Gitu. Jadi itu kesalahan pemula. Jadi mereka biasanya beli ketika lihat candle panjang-panjang kayak gini. Itu kesalahan pertama. Oh, saya tadi delete all, jadi dia kehapus. Kesalahan pertama dia buy after rally, kesalahan kedua dia sell after drop. Oke, saya tulis lagi terpaksa. Atau saya bisa Ctrl Z aja. Kembali kau, kembali kau. Harusnya dia ada. Boom, alright. Jadi ini kesalahan pemula. Kedua, teman-teman perlu tahu institusi, ya. Institusi itu ciri-cirinya. Satu, dia tidak chasing price, gitu ya. Dia nggak ngejar harga, gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat, maka candle Marubozu, ya, atau candle panjang itu biasanya kosong. Dalam kurung tidak ada aktivitas institusi. Jadi biasanya semuanya pemula. Nah, ini ditahan di sini dulu aja teman-teman. Kalau teman-teman agak bingung sama yang statement yang ini, karena ini nanti kita akan bahas di lanjutannya. Tapi teman-teman mesti tahu dulu. Jadi pertama, institusi tidak chasing price, dia nggak kejar harga. Kalau teman-teman pengen beli sebuah aset dalam jumlah besar, maka teman-teman tidak akan beli sembarangan. Misalnya, kalau saya bilang, Mas, saya mau beli masker dalam jumlah banyak, saya mau beli masker 100.000 pieces. Pertanyaannya, kalau saya mau beli masker 100.000 pieces, apakah saya akan menentukan harganya atau saya beli sembarangan yang ada di market? Tentu saja enggak, tentu saja saya akan menentukan harganya. Saya mau beli masker 100.000 pieces kalau harganya 5.000. Kalau harganya bisa 5.000 nih Mas, antarin ke rumah saya bisa beli 100.000. Pasti gitu. Karena institusi belinya banyak.
Coba menurut teman-teman, skenario mana yang lebih mungkin? Kalau saya gitu ya, mau beli masker 100.000, saya bilang ke orang, saya maunya harganya 5.000, kalau 5.000, anterin ke rumah saya beli. Berapapun yang ada, saya beli sampai cukup 100.000. Nah, itu namanya unfilled order, institusi ya. Saya mau beli kalau harganya 5.000. Makanya kalau masker harganya 5.000, saya beli. Sampai kapan? Sampai cukup 100.000. Atau skenario kedua, kalau saya institusi gitu ya, kalau saya institusi, mungkin nggak saya bilangnya gini, saya mau beli masker 100.000, pokoknya anterin aja ke rumah saya, berapapun harganya saya bayar. Yang mana? Skenario yang mana? Chasing price nggak? Oh ada Pak, ini 7.000 boleh saya beli. Oh ini ada Pak, 11.000 saya beli. Oh ini ada Pak, maskernya 15.000 saya beli. Oh ini ada Pak, 17.000 saya beli. Ini ada 9.000 saya beli. Ini ada 19.000 saya beli. Ini ada 20.000 saya beli. Kemungkinan besar tidak begitu, karena memang institusi belinya banyak. Karena institusi belinya banyak, dia menaruh ordernya di harga-harga yang dia mau, atau harga-harga bagus atau harga murah. Jadi cara institusi trading itu simpel ya, dia akan melakukan buy low gitu ya, buy low, sell high. Nah, buy low, low ini bisa kita sebut dengan grosir gitu ya, sell high atau retail gitu ya. Jadi institusi itu tradingnya simply dia cuma ini, buy low, sell high. Jadi karena dia mau beli sesuatu dalam jumlah banyak, kemungkinan besar dia tidak akan chasing price. Jadi kalau teman-teman lihat candle yang panjang-panjang kayak gini, marubozu kayak gini, candle hijau panjang, candle merah panjang gitu, kemungkinan ini kosong, tidak ada aktivitas dari institusi. Jadi dia tidak chasing price. Jadi ini teman-teman tahu dulu ciri-cirinya. Jadi kalau kesalahan pemula, buy after rally, sell after drop, sedangkan institusi tidak chasing price. Ini ada dua kriteria yang teman-teman perlu pahami dulu. Ya diingat-ingat aja dulu, nanti teman-teman puzzle-nya akan connect pelan-pelan. Jadi kalau teman-teman lihat candle yang hijau-hijau panjang kayak gini, hijau-hijau panjang kayak gini, ini kosong. Ini semuanya ini pemula, novice semua, yang panjang-panjang kayak gini. Karena institusi tidak chasing price. Oke, institusi tidak chasing price, institusi tidak ngejar harga. Ya. Nah, kenapa? Karena dia belinya dalam jumlah sangat besar. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Intinya institusi yang menggerakkan harga ya Mas, yang novice mengikuti harga. Jadi institusi yang bikin harga mantul gitu. Jadi kalau misalnya, nih contohnya gini teman-teman lihat. Ini saya kasih contoh dulu, kalau teman-teman agak bingung, nikmati aja gitu ya. Nikmati aja prosesnya. Saya punya area UFO di sini gitu ya. UFO di sini gitu ya. Ini adalah area UFO-nya. Ini kalau teman-teman pakai auto UFO, teman-teman akan menemukan area UFO-nya di sini. Saya akan switching ke akun yang ada UFO-nya gitu ya. Saya punya beberapa akun TradingView. Yang ini nggak ada auto UFO-nya kebetulan. Memang durhaka Mas Jose gitu ya, dia nggak kasih saya auto UFO di akun itu. Oke, saya akan drag chartnya ke sini. Tadi chartnya apa ya? GBP USD 55 gitu ya. Saya akan lihat GBP USD time frame 55. Oh, ini yang tadi keluar live page. GBP USD time frame-nya 55. Oke, ini H1. Oke, saya akan bikin dia jadi 55. Tadi area yang saya gambar adalah ini gitu ya. Saya akan mundurin chartnya ke sini. Teman-teman tunggu, magic. Nah, teman-teman bisa lihat auto UFO akan menggambar unfilled ordernya di sini. Jadi ciri-cirinya unfilled order adalah harga rally gitu ya, rally candle gede kayak gini, ini berarti pemula gitu ya. Tiba-tiba harga pause, harga berhenti. Begitu harga berhenti di satu area, ini biasanya institusi mengakumulasi ordernya dia. Institusi mengakumulasi ordernya dia, terus tiba-tiba dia rally. Nah kalau teman-teman lihat gitu ya, rally kayak gini, itu area yang kayak gini ini pemula semua novice. Ingat novice buy after rally. Begitu rally hijau buy. Jadi novice buy after rally, ini pemula semua. Ini pemula semua. Jadi pemula buy setelah harga rally, buy setelah harga rally. Itu kesalahan pemula pertama. Jadi kalau teman-teman lihat candle kayak gini, makanya saya bilang ini kosong. Kosong. Artinya ini profit zone. Kalau teman-teman lihat ada candle hijau-hijau gede-gede kayak gini, panjang semua, ini kosong. Kalau kosong, karena ini isinya pemula semua, maka kemungkinan besar akan bisa ditembus dengan sangat mudah.
Makanya kalau teman-teman saya play gitu ya, kalau saya jalankan play gitu ya, teman-teman lihat, teman-teman lihat dia menciptakan unfill order sell, kita lupakan aja. Come on, up. Oke, saya pause dulu. Teman-teman bisa lihat harga drop. Karena sebelumnya kosong, maka harga bisa ditembus dengan sangat mudah. Kosong juga. Jadi ketika dia kosong kayak gini, dia harga masuk lagi, tetap kosong. Gitu ya. Sekali lagi kalau pusing nggak apa-apa, nanti nikmati aja, selebrasi aja. Nanti kita akan bahas lebih detail di sini. Jadi ini profit zone teman-teman. Kalau teman-teman lihat candle kayak gini, ini kosong, ini institusi. Jadi sebelum teman-teman belajar gimana cara trading yang benar gitu ya, minimal teman-teman tahu dulu. Oh ini, kalau ini direconnect aja mas, di refresh aja, di refresh aja. Ya, ini pertanyaan berikutnya, ada tadi yang bilang, rally brutal gitu kan tergantung dari TF kita melihat, Mas. Betul, makanya nanti ada kata-kata trade only what you see, not what you think. Kebetulan saya pakai 55 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat ini kosong gitu ya. Begitu kosong, ini profit zone. Kalau harga masuk ke area kita dengan sangat kuat, dengan sangat strong, maka biasanya ini pemula akan latah sell. Semua indikator panahnya merah. Kalau teman-teman lihat kondisi ini terjadi, ketika ini terjadi, maka ini merah gede, maka dia akan sell, terus indikator panahnya merah semua. Begitu indikator panahnya merah semua, maka dia masuk ke area institusi. Jadi kesalahan pertama dia sell after drop gitu ya. Kesalahan kedua dia sell di area UFO buy, dan begitu kita lihat sesuai dengan prediksi, saya cepetin aja, harga bergerak meninggalkan area. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini lupakan aja. Nah, misalnya teman-teman lihat, misalnya kalau saya mundurin replaynya ke sini gitu ya. Tadi saya udah ada gambar area UFO di situ. Kalau saya mundurin replaynya ke sini, teman-teman bisa lihat. Tadi saya bilang di sini ada area UFO. Oke, di sini ada area UFO di sini. Sama di atasnya lagi ada area UFO juga. Sorry, saya akan maju nih. Jadi ini kelemahan TradingView dibanding TradeStation. Kalau TradingView ini dia cuma bisa lihat menampilkan 20 panel lah kalau nggak salah. Kalau di TradeStation dia bisa nampilin lebih banyak area UFO. Jadi kalau di sini teman-teman cuma bisa lihat di atas, nggak bisa sebanyak itu. Jadi cuma stop di sini aja. Kalau TradeStation bisa sampai banyak banget. Tapi which is ini udah cukup gitu ya. Anyway, jadi itu adalah dua kesalahan pemula. Jadi mereka biasanya sell after drop dan buy after rally. Gitu ya. Jadi sell after drop dan buy after rally. Dan teman-teman pelajari itu dulu nih, kalau candle gede-gede kayak gini, nih kosong, ini tidak ada aktivitas dari institusi. Makanya kalau teman-teman lihat dia candlenya gede-gede kayak gini, pasti di kemudian hari akan ditembus. Kalau teman-teman lihat, oke, ini candlenya gede-gede kayak gini, maka harga bisa lewat dengan mudah. Harga bisa balik dan lewat dengan mudah. Ya, jadi setiap kali teman-teman lihat candle gede, atau ini berlaku di semua time frame ya, misalnya saya ke daily 1 day gitu ya, teman-teman lihat kalau dia dropnya kayak gini, maka dia bisa balik kayak tanpa hambatan. Kalau teman-teman lihat ini, maka dia bisa tembus dengan mudah di sini. Ini little nugget aja sih. Nanti teman-teman nanti teman-teman akan nyambung puzzle-nya. Saya akan ngasih puzzle dulu. Kalau puyeng nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini, dia bisa ditembus dengan mudah. Harga bisa ngelewatin ini. Saya bisa go through sampai sejauh yang kita mau gitu ya. Teman-teman lihat ini gitu ya. Di harga bisa ditembus dengan mudah. Teman-teman lihat ini gitu ya, ini belum ditembus. Ini juga kosong. Kemungkinan di kemudian hari dia akan kembali ke situ gitu ya. Ini belum sekarang. Tahu kalau teman-teman udah terlatih kayak gitu, teman-teman bisa tahu kayak kemarin waktu GU gitu ya, kita tahun-tahun lalu gitu ya, 2018 saya pernah nge-sell GU terus. Oke, orang bilang GU terlalu murah, tapi kita lihat wah ada ini tetap. Ini juga profit zone gitu ya. Oke,
Kita lanjut ke materi teman-teman sebelum kita going too far dan teman-teman semakin puyeng gitu ya. Jadi itu tadi diinget-inget aja. Selama ini saya salah paham Mas. Pemahaman saya kalau candle besar, volume besar, ada bandar besar yang masuk. Ya bandar besar yang bikin harganya naik. Tapi setelah harga naik, candle besarnya bukan bandar. Jadi kalau saya balik lagi ke 55 gitu ya. Saya akan tiadakan ini aja biar lebih cepat loadingnya. Bandar besarnya masuk benar, bandar besarnya masuknya di sini, Mas. Ini adalah tempat bandar besarnya masuk. Ketika bandar besarnya masuk, bandar besar masuk, terjadi imbalance, ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual, makanya harganya rally. Begitu rally, sisanya pemula semua. Jadi gini, teman-teman. Besok mungkin saya akan bahas ini lebih detail tentang unfill order. Begitu kita masuk ke unfill order, saya akan bahas lebih detail gimana ini terjadi dan bagaimana ini terjadi. Tapi sementara teman-teman ingetin dulu ciri-cirinya. Kalau candle besar-besar kayak gini, ini kosong gitu ya, tidak ada aktivitas dari institusi. Nah, teman-teman boleh lihat aja semua candle besar yang gede-gede kayak gitu dia selalu jadi profit zone, harga bisa ditembus dengan mudah. Jadi kalau lihat, wah ini panjang gitu ya. Kemungkinan nanti kalau harga balik gitu ya, dia akan menemukan masalah di area-area yang seperti ini, tapi begitu ketemu kayak gini dia akan lewat kayak slice through aja. Istilahnya hot knife through butter gitu ya. Oke. Mas, kok unfill order di tiap time frame bisa beda-beda? Harusnya kan kalau time frame-nya diubah, unfill order-nya tetap di situ. Unfill order-nya tetap di situ kok, Mas, kalau time frame-nya dirubah juga. Nanti kita akan bahas lebih detail begitu masuk ke sana. Kita belum masuk ke unfill order. Nah, kita sekarang pahamin satu dulu, intinya candle Marubozu atau candle yang gede-gede, panjang-panjang itu kosong. Itu aja dulu. Nah, ini kan kita belum bahas ke setup ini Mas Sandi Taufik. Itu contoh hari EV setelah harga meninggalkan jauh, apakah Mas meninggalkan jauh juga? Ya, ini nanti kita belum bahas secara detail tentang setupnya. Ini cuma saya ngasih contoh bahwa saya candle hijau itu kosong. Kebetulan tadi pas saya buka chart yang kelihatan ini. Jadi ini yang saya gambar ya, Mas. Oke. Ini ada yang bilang lagi, oh ini saya memahami filosofi candle besar atau panjang itu big player atau bank. Jadi memang teman-teman memang ya di dunia di dunia trading memang kita selalu diajarkan begitu. Semua konvensional technical analysis akan mengajarkan teman-teman buy after rally, sell after drop. Semua buku, semua konvensional technical analysis akan mengajarkan itu. Kayak misalnya support resistance juga akan mengajarkan. Jadi memang gitu teman-teman. Cara kita make money di market itu akan sangat berbeda dengan cara yang diajarkan oleh kebanyakan buku. Karena memang sengaja dibikin begitu. Biar ada yang dimakan, gitu ya. Karena tidak ada makan siang gratis gitu ya. Oke. Apakah kalau harga bergerak naik atau kosong pasti akan turun ke tempat semula, Mas? Ini penting banget, ini pertanyaan dari Mas Niko. Apakah kalau harga bergerak naik atau kosong pasti dia akan turun ke tempat semula? Jawabannya tidak pasti. Ingat, kalau harga naiknya dengan agresif, artinya candlenya kosong, bukan berarti dia pasti turun. Tapi kalau dia turun, dia akan melewati area itu dengan mudah. Belum tentu turun, karena dia bukan magnet gitu ya. Jadi kalau ada rally yang sangat kencang, kalau dia akhirnya turun, dia akan turun tanpa hambatan. Kuncinya di situ, karena dia kosong. Karena kosong, karena ini kosong, maka tidak ada yang mampu menghentikan harga untuk turun ke bawah. Nah, kalau ini, teman-teman bisa lihat area UFO adalah ada isinya. Ada ordernya, maka begitu dia nyentuh ke area UFO, harga berhenti. Karena dia ketemu sama ordernya institusi. Jadi institusi itu ordernya di sini. Jadi ini adalah order dari institusi. Makanya kalau candle ini kosong bukan berarti pasti turun ya. Tapi kalau dia turun, dia akan turun dengan mudah tanpa hambatan. Sampai dia ketemu hambatan, hambatannya adalah area institusi. Maka dia sentuh dan balik arah gitu ya. Sama kayak di sini. Teman-teman bisa lihat ini candlenya kayak gini. Apakah kalau candle kayak gini pasti harganya naik? Jawabannya tidak. Tapi kalau dia naik, dia akan ngelewatin ini tanpa hambatan. Sampai kapan? Sampai dia nyentuh area unfill order dari institusi. Areanya adalah ini. Oke.
Jadi dia sentuh di sini, dia turun. Jadi makanya harga tuh bergerak dari satu UFO ke UFO lain gitu ya. Nah, teman-teman nanti ini nggak usah dibikin pusing. Ini saya cuma ngasih penjelasan aja supaya teman-teman paham. Jadi bukan berarti kalau ada candle kosong pasti dia balik. Enggak. Kayak makanya kalau ada gap, orang punya bilang, oh kalau gapnya pasti ngisi. Ya tidak pasti. Cuman kalau dia melewatin gap, dia akan melewatin tanpa hambatan karena gap itu kosong. Karena gap itu kan sebenarnya candle Marubozu besar. Jadi gap itu kan sebenarnya Marubozu besar. Full Marubozu, makanya dia nge-gap. Makanya kalau orang bilang, kalau gap pasti ketutup. Ya nggak pasti ketutup, tapi kalau harga turun, karena ini kosong, kemungkinan dia besar, dia bisa ngelewatin dengan tanpa hambatan. Jadi itu yang perlu dipahamin, itu catat penting banget ya. Bukan artinya kalau ada Marubozu terus kita sell, nah nggak gitu aturannya. Aturannya nggak gitu ya. Di sini busuk banget. Oke, apakah base yang banyak candlenya berarti isu semakin kuat? Jadi justru nanti kebalik, semakin banyak base-nya, semakin lemah areanya, semakin sedikit base-nya, semakin kuat areanya. Nanti saya akan jelasin lebih detail waktu kita masuk ke pembahasan tentang unfilled order ya. Saya akan jelasin very detail di situ. Oke, kita akan kembali ke indikator dulu. Oke, jadi semua classical indikator ini lagging ya, lagging. Jadi dia sell after drop, buy after rally biasanya. Kedua, apapun tools yang kita gunakan sebaiknya memberikan edge buat kita sebagai trader. Edge ini adalah keunggulan, keuntungan, atau wah lu curang, lu kita punya kekuatan yang orang lain nggak punya, itu namanya edge gitu ya. Dan pada akhirnya teman-teman, tadi kita udah bahas, kita mau pakai teknologi apapun, kita pakai tools apapun, pada akhirnya kita tetap harus menjawab dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apakah sebaiknya saya jadi buyer atau seller, atau sebaiknya saya tidak trading sama sekali? Pertanyaan kedua, di mana harga ideal untuk beli ataupun untuk jual? Jadi ini yang paling penting, ini dua pertanyaan harus teman-teman jawab ketika teman-teman trading. Ya. Oke. Kita akan bahas entry. Ini kemarin ada pertanyaan tentang long and short gitu ya. Entry ini merefer kepada action atau trading untuk masuk ke market, masuk posisi ke market. Jadi mereka melakukan entry gitu. Ketika dia mau masuk posisi namanya entry. Nah, entry itu ada dua, ada long entry, ada short entry. Nah, long dan short ini adalah bahasa yang dipakai di luar, di barat gitu ya. Di Indonesia orang lebih sering menyebutnya buy atau sell. Jadi long ini adalah buy, short ini adalah sell. Jadi ada dua jenis entry. Kita belum bahas gimana cara entry-nya, kita belum bahas gimana stop loss-nya, teman-teman sekali lagi sabar, kita masih bahas teorinya dulu. Jadi ada dua jenis entry, ada long, ada short gitu ya. Ada buy, ada sell. Oke, long entry ini gampang bagi sebagian orang gitu ya. Ketika kita tahu market akan bergerak naik ke atas, kita yakin market akan bergerak naik, maka action-nya adalah long gitu ya. Jadi trader akan klik buy position atau buy button di trading platformnya, di MT4 ataupun di trading platform yang digunakan, dan expected profit tidak akan diketahui sampai posisinya ditutup gitu ya. Kalau teman-teman beli ya teman-teman harus jual lagi untuk making money. Kalau teman-teman misalnya bilang, saya beli emas mas, saya yakin emas abis ini mau naik. Karena apa? Karena wah ekonomi tidak menentu, pasti emas akan naik. Contoh ya. Maka saya akan buy now, saya akan beli. Begitu saya beli emas, harganya naik. Saya beli di harga 700.000, naik jadi 900.000. Nah, kita nggak bisa bilang, oh saya beli emas 700.000, sekarang harganya 900, sudah untung 200.000. Enggak. Teman-teman baru untung kalau sudah dijual emasnya. Maka kita perlu klik sell button untuk menutup posisi kita. Jadi possible outcome-nya, ketika harga bergerak naik, setelah kita beli, maka kita profit. Ketika kita beli dan harga bergerak turun, maka kita akan loss. Sesimpel itu. Jadi long. Jadi kalau kita yakin suatu aset atau suatu mata uang akan bergerak naik, maka kita akan order buy. Nah, ketika kita buy, kita berharap harganya naik. Saya beli emas, setelah saya beli harganya naik, saya jual di harga lebih tinggi, maka saya profit. Kalau saya beli emas, terus harganya turun, kalau saya jual di harga yang lebih rendah, maka saya loss. Nah, profit ataupun loss itu belum bisa dikatakan profit ataupun loss sebelum dia jual. Kalau teman-teman beli emas di harga 700.000, terus emasnya naik jadi 1 juta, teman-teman nggak bisa bilang profit 300.000 kecuali emasnya dijual dan pegang uang 1 juta. Begitu juga sebaliknya. Saya beli emas 700.000, saya nggak bisa bilang transaksi saya loss kecuali begitu dia turun jadi 500.000, saya jual, maka saya rugi 200.000. Ya. Jadi ini gampang, semua orang ngerti gimana caranya beli atau jual gitu ya, karena gampang. Beli dari harga murah, jual dari harga mahal. Misalnya gini, NZD/USD, teman-teman bisa lihat kita punya UFO hijau. Kita udah tahu UFO digunakan untuk beli, maka kita beli di sini gitu ya. Kita buy di UFO hijau dan harga naik. Begitu harga naik kita jual di UFO merah. Ini contoh aja, teman-teman sekali lagi nggak usah dipusingin EMA 9 dan lain-lain. Ini aja contoh supaya teman-teman gampang. Jadi
Kita punya UFO buy, kita beli, setelah kita beli harga rally, kita jual di UFO yang merah, UFO sell. Gitu ya. Maka kita profit. Gitu ya. Di sini profitnya kita beli di 6415, kita jual di 6435, maka kita profitnya 35 dikurang 15 sama dengan 20 pips. Kita lupakan dulu apa itu pips, nanti kita akan bahas di belakang, tapi profitnya 20 pips. Kita simpan dulu. Jadi kalau saya beli di harga berapa, jual di harga berapa, selisih dari harga jual dan harga beli, itulah profit kita. Ya. Berikutnya kita akan bahas short entry. Nah, ini yang sedikit counterintuitif gitu ya. Ini leverage nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan masuk ke pembahasan tentang leverage nanti ada gitu ya. Nah, short entry adalah trading ketika trader berusaha make money ketika marketnya bergerak turun. Jadi ketika marketnya bergerak turun maka dia akan melakukan sell. Nah, ketika dia sell maka profit atau loss-nya tidak bisa kita ketahui sampai dia beli balik gitu ya, sampai dia klik buy button. Possible outcome-nya setelah dia sell harga turun maka kita profit. Setelah kita sell harga naik maka kita loss gitu ya. Jadi ini yang counterintuitif. Nanti saya akan jelasin teman-teman. Tapi bagaimana caranya kita jual sesuatu yang kita nggak punya? Ini kemarin siapa yang nanya ini ya? Yang nanya, Mas, gimana caranya kita sell? Kan kita nggak punya barangnya. Terus gimana caranya sell gitu ya? Kalau di forex kan gampang ya. Kalau di forex kan kita selalu trading dua mata uang. Jadi kalau saya balik ke ini aja lah GBP USD biar nggak usah ganti-ganti chart. GBP USD kan dua mata uang. Ini terdiri dari GBP dan USD. Gitu ya. Jadi kalau di forex sebenarnya setiap kali kita buy kita juga sell. Kita selalu buy dan sell secara bersamaan karena dia pair atau pasangan. Detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Ini Mas Farid yang nanya. Tapi kalau teman-teman ngomongin saham misalnya, kalau misalnya saya saham Microsoft gitu ya. MSFT ya, Microsoft. Nah, kalau saya mau sell Microsoft, caranya gimana, Mas? Saya yakin nih misalnya atau saham apa? Misalnya Microsoft aja lah. Atau kemarin sahamnya misalnya ya Microsoft aja. Tetap aja Microsoft. MSFT gitu ya. Saya tahu, saya yakin nih Microsoft sekarang, saya akan gedein biar gampang dibaca. 40. Saya yakin Microsoft akan bergerak turun gitu ya. Kalau saya yakin Microsoft akan bergerak turun gitu ya, maka action saya adalah saya akan sell Microsoft. Saya akan sell di harga yang lebih tinggi. Setelah itu saya akan buy back. Di harga yang lebih murah maka saya akan profit. Kalau saya jual di harga, let's say biar gampang ya, saya pakai rupiah aja, harganya nggak segitu, saya gampang, saya jual di 10.000 gitu ya, RP 10, supaya teman-teman kebayang, RP 10.000 gitu ya, dan saya jual di harga 10.000, kemudian harga turun, saya buyback di harga 8.000. Maka selisihnya di sini adalah profitnya, saya akan profit 2.000 selisihnya. Pertanyaannya adalah gimana caranya Mas saya jual saham Microsoft sedangkan saya nggak punya? Caranya simple. Kita pinjam dari broker. Atau kita borrow dari broker. Sesimpel kayak gini, misalnya saya pakai emas lagi sebelum saya masuk ke Microsoft, misalnya saya punya tabungan emas 1 gram. Jadi ini saya balik di sini. Angga gitu ya. Angga punya tabungan emas 1 gram. Oke. Mas Farid yakin gitu ya. Harga emas akan turun gitu ya. Ini karena yang nama Mas Farid ini salah ketik lagi. Jadi Mas Farid yakin harga emas akan turun. Oke, Angga punya tabungan emas 1 gram. Gitu. Emas 1 gram ini LM gitu ya teman-teman. Ini logam mulia. LM 1 gram. Saya punya LM 1 gram gitu ya. Jangan pakai saham ABC. Ini biasanya saya selalu pakai saham ABC. Hari ini kita tidak saham ABC. Oke. Maka Mas Farid yakin harga emas akan turun. Kenapa dia yakin akan turun? Misalnya, karena dia punya analisa. Karena bentar lagi tahun ajaran baru. Kalau tahun ajaran baru, semua orang akan jual emasnya. Begitu orang semua jual emasnya, harga emas pasti turun. Itu analisa Mas Farid. Maka Mas Farid bilang ke saya, Mas Angga, gitu, boleh nggak saya pinjam emas? Angga,
nanti saya kembalikan emas juga. Ya, saya punya LM, teman-teman beli emas LM. Karena Mas Farid emas akan turun, Mas Farid yakin emas akan turun gitu ya. Misalnya harga emas sekarang di 900.000, dia yakin nih harga emas bisa turun sampai ke let's say 800.000. Ya. Maka Mas Farid datang ke saya, terus dia pinjam emas saya pinjam emasnya gitu ya, emasnya diambil, terus dijual ke pasar. Maka dia sell emas saya gitu di harga 900.000. Dia ke pasar, dia jual emas saya sell di harga 900.000. Dan ternyata benar, tahun ajaran baru semua orang jual emasnya terus harga emas turun. Begitu harga emas 800.000, maka Mas Farid akan buy back emas saya. Ya, emasnya belum tentu emas yang punya saya, tapi emasnya kan emas yang sama kan gitu. Mas buy back emas saya karena harganya 800.000, tadi waktu dia jual dia punya 900.000, ini 900.000 masuk kantong gitu ya. Saya bikin sedetail mungkin. Masuk kantong gitu ya, 900.000 masuk kantong, disimpan. Begitu harga emas turun ke 800.000, Mas beli balik emasnya di harga 800.000. Mas ke pasar, beli lagi emas di harga 800.000, datang ke saya, Mas Angga, ini emasnya saya kembalikan. Balik emasnya, kembalikan ke saya. Profit 100.000. Itu cara nge-sell. Ya. Sesimpel itu. Kalau nge-sell, sesimpel itu. Nah, kalau misalnya Microsoft tadi, kita ngomongin soal Microsoft, caranya gimana? Ya sama, caranya sama seperti ini. Jadi kalau teman-teman yakin Microsoft akan bergerak turun gitu ya, teman-teman pinjamnya dari mana? Dari broker. Jadi ya kita tinggal pinjam. Kalau caranya gimana? Ya simpel, teman-teman ngeklik tombol sell, maka otomatis dia akan minjem dari broker, dan teman-teman harus balikin sahamnya ke broker dalam jumlah yang sama. Ini kan kasusnya kalau profit. Kalau loss bisa nggak? Ya bisa aja. Nah, misalnya teman-teman sell emasnya di harga 900.000 gitu ya. Terus ternyata prediksinya salah, emas bukannya turun malah naik, gitu ya. Naik ke harga 1 juta. Gitu ya. Nah, naik ke harga 1 juta, tapi kan Mas Farid harus balikin emasnya ke saya dong. Maka dia akan beli balik, dia beli ke pasar, harganya 1 juta, dibalikin saya, Mas Angga, ini emasnya saya kembalikan utuh. Tapi Mas Farid menanggung kerugian 100.000. Jadi di situ profit atau loss-nya. Jadi ini menyambung pertanyaan, Mas, kalau di Forex, kalau profit yang bayar siapa? Kan itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang. Mas, kalau saya profit di Forex yang bayar siapa? Ya, teman-teman, profit atau loss itu dari selisih atau kenaikan atau penurunan harga. Sama kayak kasus ini. Kalau misalnya saya tanya sama Mas Farid, Mas kan pinjam emas saya 900.000. Terus Mas beli balik di harga 800.000. Pertanyaannya, 100.000-nya yang bayar siapa? Ya, market dong, karena selisih penurunan harga. Sama aja seperti itu. Kalau misalnya Mas beli emas di harga 900.000, disimpan emasnya, begitu dijual ke toko emas, harganya naik ke 1 juta. Berarti profit 100.000. Pertanyaannya, yang bayar siapa profitnya? Ya dari selisih kenaikan atau penurunan harga. Jadi ini sebenarnya adalah bisnis yang sama, teman-teman. Jadi antara trading, jual beli adalah bisnis yang sama. Jadi kalau saya buy Euro USD, terus Euro USD naik, saya jual, yang bayar profitnya siapa? Ya karena kita depositnya lewat broker, yang bayar ya brokernya, tapi sebenarnya profitnya didapatkan dari selisih kenaikan atau penurunan harga. Nah, brokernya rugi nggak? Ya kalau brokernya lempar ke market ya nggak rugi. Contoh kayak tadi toko emas rugi nggak? Kalau harga emas naik, toko emasnya rugi nggak? Kalau harga emas turun, toko emasnya rugi nggak? Misalnya, ya toko emas kan ngikutin supply and demand yang ada di market. Oh, harga emas sekarang 900.000, kalau orang jual 900.000, orang beli 900.000. Untuk harga emas naik dari 900 ke 1 juta, itu kan nggak 900.000 terus besok pagi tiba-tiba 1 juta, nggak gitu. Dia naik 900.000, 902, 903, 904, 905, 910, turun lagi 907, 908, naik lagi 920, turun lagi, dan seterusnya sampai akhirnya jadi 1 juta. Makanya selalu ada proses beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, sampai akhirnya naik, kita lepas di harganya lebih tinggi, maka kita profit. Yang bayar siapa? Ya kalau kita jualnya ke toko emas, duitnya dapat dari toko emas. Tapi bukan berarti itu duitnya si toko emas. Itu ya benar duitnya dia, tapi itu kan dari market, dari selisih kenaikan atau penurunan harga. Begitu juga kalau saya jual, misalnya tadi Mas Farid pinjam emas saya dijual di harga 900.000, ternyata pas dia mau buyback harganya 1 juta. Berarti dia loss 100.000. Pertanyaannya, loss 100.000 tuh duitnya ke siapa? Ya balik lagi, karena selisih dan penurunan harga. Yang diuntungkan bukan saya ya diuntungkan, tapi kan saya kan ngelepas 1 gram, baliknya tetap 1 gram.
Balik lagi kalau teman-teman tadi jual saham Microsoft gitu ya, kalau teman-teman pinjam saham Microsoft dari broker gitu ya, dan teman-teman pinjam, maka begitu dia balik ya, dia baliknya kalau teman-teman pinjam 10 lembar ya balikin 10 lembar, mana urus gitu ya. Nah, harganya berapa waktu teman-teman beli balik itu yang teman-teman perlu 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 perhitungkan. Oh, saya beli balik di harga 8.000 berarti saya untung 2.000, saya balikin. Pas saya jual, pinjam, saya jual ternyata harga naik, saya harus beli balik. Nah, teman-teman bisa pilih sih mau balikinnya kapan-kapan. Harus beli balik sampai akhirnya saya beli balik dalam kondisi rugi. Gitu. Jadi itu. Nah, itu kalau di saham. Pada faktanya, teman-teman, ada beberapa saham yang kita nggak bisa borrow. Kalau teman-teman trading saham US gitu ya. Saya dulu trading saham US, platformnya saya pakai namanya Tachyon. Ya, Tachyon platformnya. Brokernya saya pakai Sage namanya. Jadi saya brokernya Sage, platformnya Tachyon. Kurang G. Sage. Saya pakai Sage. Pakai Tachyon platformnya gitu ya. Dan ketika kita mau sell, teman-teman, ada beberapa saham yang segampang itu kita bisa nge-sell gitu aja. Ada beberapa saham yang kita harus borrow dulu, kena biaya gitu. Ketika kita borrow, kita pinjam gitu kena fee, brokernya dapat profit dari sana, kita profit dari situ, untung dari situ which is fair, kita pinjam, kita kena fee. Ada beberapa saham yang memang tidak bisa di-sell. Yang memang nggak bisa di-sell, berarti brokernya nggak punya stok sahamnya, gitu ya. Sesimpel itu. Nah, balik lagi, tapi kalau di Forex gitu ya, di Forex, kalau misalnya kita GBP USD gitu ya, dan kita mau sell, berarti kalau kita sell, teman-teman, kita itu nge-sell yang depan, kita nge-sell GBP, pada saat yang sama kita beli USD, karena kita tuker GBP USD, kita tuker. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita masuk ke bagian swap dan leverage kita. Sementara teman-teman tahu, kalau di Forex sebenarnya gampang, kalau teman-teman buy, kalau teman-teman sell GBP USD, berarti teman-teman sell GBP, beli USD. Kalau teman-teman buy, gitu ya, kalau teman-teman buy, kalau teman-teman itu buy, salah ketik, ke Euro USD, maka artinya teman-teman tuh buy Euro dan sell USD pada saat yang sama. Kalau teman-teman sell Euro USD, itu artinya kita sell Euro dan buy USD. Jadi kalau di Forex, sell itu simple karena kita selalu buy dan sell secara bersamaan. Jadi kalau di Forex, nge-sell GBP USD itu simple ya, walaupun nanti akan imply pinjam dan juga kita akan kena swap dan segala macam, nanti akan ada pembahasannya di belakang ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah tahu dari mana gimana caranya sell gitu ya. Kita pelan-pelan aja go to basic, nggak apa-apa. Kalau teman-teman pengen lebih ngebut, teman-teman nonton replaynya batch 1 gitu ya. Oke, saya akan cari baca pertanyaan Mas Han Cokro, Jokro. Ini baru kejawab Mas, ternyata benar yang saya pikir. Saya kalau beli, saya kira kalau sell GBP itu sama aja kita sedang buy USD kalau kita sell GBP. Iya, sell GBP USD berarti sell GBP dan buy USD bersamaan. Berarti sama ya Mas, kalau kita trading minor sedangkan currency kita USD. Makanya nanti kita kena swap karena kita pinjam dari si brokernya. Misalnya gini. Misalnya saya sell Euro JPY, saya akan cepat aja. Nanti deh ketika kita masuk ke swap atau saya bahas itu kan nggak apa. Kalau kan Euro JPY. Saya mau sell Euro Yen padahal deposit saya kan USD. Deposit saya USD. Tapi saya sell Euro Yen. Ya nggak apa-apa, saya bisa sell Euro, saya pinjam Euronya dari broker, saya buy Yen. Nah, karena kondisinya saya adalah sell Euro, saya akan buy JPY gitu ya. Maka tahanan kita nanti akan dikonversi ke Euro dan Yen. Nah, gimana caranya saya sell Euro? Kan saya nggak punya Euro. Saya sell Euro ya saya pinjam. Saya pinjam. Ya. Kalau saya pinjam, berarti saya kena bunga. Ya. Kena bunga. Begitu saya buy Yen gitu ya, saya buy Yen, maka berarti dalam artian di sini saya pegang JPY, dalam kurung punya tabungan, biar gampang. Punya tabungan dalam bentuk Yen. Kalau teman-teman punya tabungan Yen, bayar bunga atau kena bunga? Dapat bunga. Maka teman-teman dapat bunga. Jadi sesimpel ini. Ini kita bikin semuanya jadi gampang dipahamin sesuai dengan kehidupan nyata supaya teman-teman nggak bingung. Saya kan depositnya USD, Mas. Kok saya bisa nge-sell Euro Yen gitu ya? Ya bisa, kan saya pinjam Yen ke bank dan saya pinjam Euro, saya beliin Yen. Karena saya pinjam Euro, maka saya kena bunganya Euro, saya kena suku bunganya Euro. Begitu saya buy Yen,
Saya nyimpen yen, saya punya tabungan yen, maka saya dapat bunganya yen. Nah, kita tinggal hitung aja bunganya gedean mana. Nah, kita bisa ketik, aduh ini euro yen, saya akan buka chart baru gitu ya. Nggak apa-apa, anggap aja misalnya biar gampang, misalnya euro bunganya let's say 0,8% per tahun gitu ya. Bunganya 0,8%, sedangkan yen bunganya misalnya lebih murah. Yen bunganya cuma let's say 0,3 gitu ya. Ini contoh aja teman-teman biar gampang. Maka teman-teman tahu, teman-teman sell euro, maka kena bunga 0,8. Karena teman-teman minjem euro, maka teman-teman bayar bunga 0,8. Karena teman-teman pegang yen, pegang JPY, maka teman-teman dapat bunga. Bunganya 0,3. Teman-teman kena bayar bunga 0,8, dapat bunganya 0,3, maka teman-teman kena spread negatif. Kena swap negatif, karena teman-teman harus bayar selisihnya, swapnya negatif. Kalau misalnya dibalik gitu ya, misalnya teman-teman sell euro, euro misalnya bunganya 0,3 gitu ya, yennya 0,8. Kalau teman-teman sell euro, teman-teman pinjem euro, kena bunga 0,3, simpen yen, kena bunga 0,8. Maka teman-teman swapnya bisa positif. Saya akan bahas lebih detail swap nanti di belakang, tapi teman-teman sebagai gambaran bahwasanya buy dan sell itu bisa dilakukan di forex. Broker juga nyetok banyak mata uang ya. Kalau brokernya nggak nyetok kan dilempar ke liquidity provider, Mas. LP itu kan bank. Jadi LP itu bank. Karena dia bank ya, dia punya banyak mata uang. Oke. Ini untuk saham, Mas. Di rekaman batch 1 katanya meminjam dari bank. Kok sekarang dari broker? Ya, tadi kan saham. udah dijawab ya. Oke, saham ABC. Kalau tadi Microsoft ya teman-teman pinjam dari brokernya. Oke, leverage nanti kita bahas di waktu yang berbeda. Ada pertanyaan-pertanyaan yang lain belum related sama topik sekarang. Oke, lanjut ke slide. Oke, ini short entry, walaupun counterintuitif saya udah jelasin. Mudah-mudahan teman-teman dapat pemahaman baru gitu ya. Ini udah dibahas, you borrow from the broker, sell it at higher price, buy it at lower price, and return it to the broker. Jadi kita udah jelasin juga tadi. Oke, some trades may find sorting slightly confusing, tetapi ya ini sell dan buy itu sama mudahnya gitu ya. Oke, ini tadi kita udah bahas. Kalau sell berarti kebalikannya, ini tadi NZD USD. Kita punya UFO merah di sini, kita punya UFO hijau di sini. Kita yakin harga akan mantul di sini dan turun ke bawah, maka kita akan sell di sini 6437. Kita yakin market akan turun dan ternyata benar setelah kita sell market akan turun dan kita beli balik di 6428. Maka kita profit di sini 9 pips ya. Profitnya adalah selisih dari harga beli dan harga jual. 6428 kita jualnya kita beli balik di 6428 sell di 6437 maka profitnya 9 pips. Nanti kita akan bahas pips lebih detail. Jadi sekarang teman-teman tahu 9 pips ini siapa yang bayar, Mas? Itu tergantung ya dari penurunan harga karena kita depositnya di broker yang bayar dari brokernya gitu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke exit teman-teman. Exit itu ada dua, kita bisa closing semua posisi kita, jadi bisa full position, bisa fully atau partially. Kita boleh partial close, boleh close semuanya. Jadi misalnya saya beli emas 2 gram langsung gitu ya, maka saya bisa putuskan nih, saya beli emas dari harga 700.000, saya belinya 2 gram, begitu harga 900.000, saya yakin bakal naik, tapi kayaknya saya jual satu aja dulu. Saya jual dulu 1 gram, sisanya nanti dijual lagi di harga yang lain bisa. Jadi Audi NZD touch safety target guys. Ya, kita intip dulu. Jadi tadi itu di grup alumni ada percakapan Audi NZD gitu ya. Audi NZD tadi itu kita punya indikator invite only script. Ini gambaran auto UFO, terus saya akan masukkan my script, EMA daily. Jadi ini nggak apa-apa nyicil gitu ya. Jadi tadi ini adalah area kita punya area UFO ya, ini area UFO-nya, UFO hijau di sini. Dan kita UFO buy di sini, kita punya area di situ ya, kita safety target. Nah, ini asalnya berapa? 39 dikurang 534 gitu ya. Itu 59 tambah 2 61.
Oh, belum Mas, belum safety target ya. Hampir safety target. Kecuali teman-teman entry-nya lebih dalam gitu ya, entry-nya di sini safety target udah. Kalau teman-teman entry-nya +2 berarti belum safety target. Tergantung entry-nya di mana gitu ya. Tapi ini adalah areanya. Alright. Kita kembali ke slide ya. Exit. Jadi exit ini boleh sebagian, boleh seluruhnya gitu ya. Ada dua tipe exit. Pertama exit for loss, exit for profit. Jadi teman-teman bisa aja keluar dari posisi dalam kondisi loss, bisa juga dalam kondisi profit. Di dalam all case, exit itu harus klik kebalikannya. Kalau kita nge-sell berarti kita harus klik buy, kalau kita nge-buy berarti harus klik sell. Kalau saya jual berarti saya harus beli balik, kalau saya beli saya harus jual untuk tahu itu profit atau loss gitu ya. Nah, di trading nanti kita pakai bracket order, kita pakai stop loss, pakai TP, jadi kita nggak perlu ngeklik buttonnya gitu ya. Kita pakai teknologi gitu ya. Losing exit, jadi losing exit ini adalah ketika trader memilih untuk menutup posisinya sebagai konsekuensi karena market tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi dia beli, ternyata setelah dia beli market turun, maka dia punya pilihan untuk nahan atau ditutup. Jadi kita menggunakan stop loss. Jadi stop loss ini sangat direkomendasikan supaya kita bisa mengotomatisasi proses ini. Jadi ada dua keuntungan pakai stop loss. Pertama, kita nggak usah nungguin chartnya. Misalnya saya bilang, oke, saya mau beli emas di harga 700.000. Kalau harga emas turun ke 650.000, maka saya jual rugi di harga 650.000. Kalau dia naik, saya akan jual di harga 800.000. Nah, teman-teman bisa pakai sistem, begitu harga tiba-tiba 650.000, maka otomatis keluar dalam kondisi loss. Nah, kita akan pakai stop loss, teman-teman. Ada banyak trader tidak pakai stop loss. Ada banyak trader di luar sana tidak pakai stop loss. Satu, karena dia tidak ngerti kalau stop loss itu penting. Kedua, karena dia tidak suka loss. Ketiga, karena simply dia nggak punya plan kalau dia market bergerak berlawanan arah dengan apa yang dia rencanakan, which is bad gitu ya. Kita selalu pakai stop loss. We always use stop. Always-nya 3 kali. Ini dari Jose Blasco, saya nyontek dia. We always use stop. Kita selalu pakai stop loss gitu ya. Ada beberapa trader yang menggunakan cut loss gitu ya. Dulu sebelum saya belajar di Trading Academy, sebelumnya saya menggunakan cut loss gitu ya. Tapi cut loss itu kelemahannya di sini ada procrastination. Jadi ada keraguan-raguan. Karena kita sebagai manusia kita punya emosi, kita sayang untuk nge-close transaksi yang loss, tapi ragu ini di-close nggak ya, di-close nggak. Kalau di-close nanti naik lagi. Akhirnya nggak di-close, akhirnya MC gitu ya. Makanya kita selalu pakai stop loss. Kita nggak pakai mental stop. Ya, walaupun boleh kalau mau pakai mental stop, tapi bagi sebagian orang, tapi saya secara pribadi nggak. Saya selalu pakai stop loss gitu ya. Manual exit, non-as mental stop can be valid as well, tetapi akan sangat bahaya karena akan memicu emosional kita gitu ya. Jadi kita akan ragu, kita akan takut kehilangan dan segala macam. Saya secara pribadi lebih suka pakai SL. Bangun pagi lihat udah SL, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nanti kita akan bahas di belakang. Wah, kalau SL gimana perasaannya? Ini contoh. Kita tahu kita ada UFO hijau di sini, kita beli, expect harga naik, kita beli di sana dan boom, harga turun. Kalau kita lihat, begitu harga turun, UFO ini ditembus, yang ini ditembus juga. Semuanya ditembus. Nah, itu biasanya terjadi karena perubahan climate gitu ya. Jadi kita beli di harga 6440, kita jual di harga 6435, kita jual di harga lebih murah, maka kita rugi 5 pips gitu ya. Ini contoh lain, kita nge-sell, kita mau sell di sini, teman-teman, kita mau sell di situ, kita berpikir harga akan turun, kita pasang stop loss di situ, protective stop loss-nya in case kita salah gitu ya. Begitu kita sell, ternyata harga naik terus, maka kita loss. Oke, di sini kita bisa lihat, kita loss-nya, kita sell di 6301, beli balik di 6308, maka kita loss 7 pips. Ya. Ini contohnya. Sebaliknya, profitable exit, itu kebalikannya. Ketika trader memutuskan untuk close posisi ketika market bergerak sesuai dengan analisa kita. Kita bisa close sebagian, namanya scaling out, atau partial close, atau boleh close semuanya juga boleh. Kita boleh close bagian di safety target, nanti close semuanya di final target. Gitu ya. Jadi misalnya kita bisa scaling out, kita bisa untuk risk management purposes, ya, jadi untuk tujuan risk management, kita pakai safety target, kita bisa quickly remove setengah posisi untuk menghilangkan risknya, selanjutnya sisanya kita tahan sampai ke final target gitu ya. Jadi scaling out ini valid kalau kita pengen mendapatkan larger market move gitu ya. Jadi kayak misalnya tadi, misalnya kita beli, kita balik ke contoh tadi AUD-NZD gitu ya, AUD-NZD. Oh, sekarang udah safety target gitu ya. Kenapa auto UFO-nya tidak muncul? Munculkan lagi oke. Misalnya tadi kita beli gitu ya. Saya beli di sini, teman-teman, saya beli di garis hitam, saya punya protective stop loss di bawah sini di 34 gitu ya. Saya beli di sini terus harga naik gitu ya. Teman-teman bisa lihat harga naik dan
dan touch sini safety target. Misalnya saya punya risk 1%, ini saya punya risk 2% per transaksi, biar gampang 2%. Jadi ini kenapa saya beli, kalau teman-teman lihat nanti teman-teman bisa tahu, oh ini saya beli karena misalnya saya rubah ke daily 1D. Ini kepalangan, karena ini tadi juga yang dibahas di grup alumni ini, dari tadi teman-teman alumni lagi bahas AUD/NZD. Masukkan indikator, invite only script, auto climate, salah klik. Oke, auto climate gitu ya. Sekalian kita praktek, teman-teman, praktek colongan gitu ya. Jadi pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah sebaiknya hari ini saya jadi buyer atau jadi seller? Wah, kita lihat climate-nya hijau biru gitu ya. Climate-nya biru berarti sebaiknya kita jadi buyer. Climate-nya biru berarti sebaiknya kita jadi buyer. Dan current-nya 3, seharusnya biasanya kalau dia naik 6 candle berarti 3 dari 6, kita masih punya potensi 3 hari ke depan AUD/NZD berada dalam up market gitu ya. Berarti kita mau jadi buyer. Valid untuk jadi buyer gitu ya. Kita udah jawab pertanyaan pertama, sebaiknya jadi buyer. Pertanyaan kedua, belinya di mana? Spesifik kita mau beli di mana? Nah, kita bilang kita mau beli di mana, itulah tempat di mana kita menggunakan wait a second. Menggunakan auto UFO untuk menentukan di mana kita mau beli ya. Saya akan matiin auto UFO-nya supaya nggak banyak chart ya. Maka saya akan beli di sini nih, garis hitamnya adalah angka beli saya beli di 7959, saya punya stop loss di 7340 gitu ya, 07340. Saya punya safety target di sini. Jadi kalau misalnya saya punya risk let's say 2% gitu ya, 2%, maka saya akan pecah menjadi 2. 1% ambil 1:1 gitu ya, safety target. 1% saya akan ambil final target. Nanti kita akan bahas final target secara lebih detail, teman-teman. Tapi intinya gini, ketika saya udah masuk kondisi sekarang, saya pecah 2. Karena saya entry buy 2% gitu ya di sini. Begitu hit garis biru, saya close 1%. Maka saya sudah profit 1%. Tapi saya masih punya 1% posisi running yang masih ada resikonya. Artinya kalau tiba-tiba harga balik arah gitu ya, balik arah dan kena stop loss saya, maka saya rugi 1%. Tadi saya sudah profit 1%, maka saya impas. Tapi kalau ternyata harga bergerak sesuai dengan analisa kita, dia menuju final target, berapapun final target yang teman-teman gunakan, maka teman-teman bisa dapatkan profit yang lebih gede. Standarnya final target ada banyak caranya, salah satunya adalah kita gunakan rival UFO di common time frame, maka final target terdekat paling jauh yang kita bisa expect dari AUD/NZD adalah di sini 1,0895. 1,0895. Jadi final target kita di sini ya. Rival UFO-nya. 1,0895, saya akan taruh ini di sini. Koordinat 0895. Jadi ini adalah final target kita. Jadi kalau udah kayak gini, udah safety target kayak gini, kemungkinannya cuma 2 gitu ya. Teman-teman either harga balik arah kita stop loss berarti BEV, atau harga naik sampai ke final target kita dan kita profit gitu ya. Jadi either profit dikit atau either balik modal atau profit banyak sekalian ya. Oke. Kita kembali ke slide. Ini namanya scaling out, tadi yang saya lakukan namanya scaling out. Jadi saya menggunakan safety target. Jadi safety target di close tengah posisi untuk menghilangkan risk-nya, jadi langsung risk free. Karena kalau harga balik kemungkinannya BEP, dan kita bisa berusaha capture larger market move. Kita pengen harga bergerak sampai ke final target kita tentu saja, karena kalau kita masih punya climate yang confirm gitu ya. Ini long target example, kita beli di sini, harga kita punya stop loss di bawahnya dan kita punya target PW di atasnya. Gitu ya. Kita beli, harga lari ke atas, kita hit target profit. Nah, kita bisa lihat di sini, kita punya risiko 5 pips, kita punya TP 20 pips, maka ini RR-nya 1:4 gitu ya, 1:4. Kalau kita misalnya lihat tadi transaksi tadi AUD/NZD, kalau saya belinya di 61 misalnya, 5961. Kalau saya misalnya belinya di 61, kita punya TP di situ. Kalau kita pengen lihat ini RR-nya berapa sih setup ini, saya bisa pakai tools ini di sini teman-teman. Ini namanya long position, saya tinggal klik di sini. Maka saya bisa masukin angka entry-nya. Entry 0761, stop loss 0734. TP-nya di 0895.
Nah, teman-teman bisa lihat, kalau saya klik kayak gitu, teman-teman bisa lihat ini RR-nya adalah 1/4,96. Jadi 1/4,96 atau 1/5. Jadi kalau teman-teman buy risikonya 2% gitu ya. Risikonya 2%, berarti kalau dia kemungkinannya cuma 3 gitu ya. Sekarang kita udah hit safety target, ya berarti kita udah profit 1%. Senario cuma 3. Senario 1, harga balik arah L gitu ya. L, maka kita BEP, harga naik kena final target, maka kita dapat tambahan profit ini tadi 1/4,9 gitu ya. Anggaplah 1/5, berarti kita dapat tambahan profit 5%. Plus berarti 1% plus 4,9 ya, 4,9%. Dan total profitnya 5,9%. Jadi kita merisikokan 2% di sini untuk dapetin 5,9% kalau dia hit safety target. Atau kalau teman-teman nanti keluar somewhere di sini di tengah-tengah karena satu dan lain hal, misalnya nanti kita akan bahas, maka teman-teman profitnya akan lebih sedikit. Oke, gitu. Anyway, kembali ke slide. Ini contoh short target, kita sell di sini karena kita yakin harga akan turun gitu ya. Kita pasang stop loss-nya di atas jika harga bergerak berlawanan arah dengan goals kita, ekspektasi kita. Sekali lagi, jangan pusingkan buffernya, ini cuma contoh aja. Kita buyback di sini, harga bergerak turun dan kita profit. Di sini kita resikokannya 4 pips, profitnya 9 pips. Oke. Nah, teman-teman, besok kita akan bahas tentang market climate gitu ya. Kita akan bahas market climate. Kita belum sampai ke sana hari ini. Besok kita akan masuk ke market climate. Dan ya, besok kita akan masuk ke market climate. Jadi hari ini udah cukup, kita udah bahas short target, long target, dan mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, saya akan cek pertanyaan sebelum kita tutup sesinya. Kalau pengalaman Mas Angga, safety target mengurangi profit atau tidak ya? Safety target jelas mengurangi profit, tapi menambahkan kenyamanan. Jadi kita lebih damai hatinya, tapi jelas mengurangi profit. Karena kalau kita nggak pakai safety target, profitnya akan lebih gede. Tapi pada akhirnya nanti safety target perlu untuk kenyamanan, kedua untuk misalnya teman-teman trading yang correlated pair gitu. Teman-teman bisa nonton di YouTube, teman-teman bisa ke YouTube, saya udah pernah bahas di YouTube. Habis ini teman-teman ngintip di YouTube ya. YouTube saya judulnya cara menggunakan safety target. Menggunakan safety target, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Ini saya akan bahas di sini saya bahas tentang safety target, kelebihannya dan kekurangannya gitu ya. Saya akan bahas safety target. Ini saya udah kurus kayaknya. Oh ya, ini sudah kurus nih. Safety target, teman-teman bisa nonton di sini. Ini videonya di sini. Oke. Mas, yang ada di NZD TF55 ini bisa dibilang sebagai profit zone. Yang mana profit zone-nya? Ya, ini at least dari sini ke sini ini profit zone-nya. Kenapa dia bisa naik dengan gampang gitu ya? Karena turunnya Marubozu. Tapi kita mesti hati-hati, di sini ini ada area UFO. Ya, ini ada area UFO. Jadi makanya kita perlu keluar dulu di safety target karena ini kemungkinan akan sedikit menghambat kita gitu ya. Oke, saya akan bikin warna hitam aja. Jadi ini adalah area yang saya nyebutnya sebagai apa ya, speed bump gitu ya. Dia kemungkinan akan sedikit bermasalah di sini karena dia ada unfilled order. Tapi kalau candlenya hijau-hijau gini, ketika masuknya dia kayak gini, masuknya dia panjang kayak gini, nih good one nih, good rival ya, rivalnya oke. Hanya dia bisa ngelewatin ini dengan tanpa hambatan, at least 2 candle itu kan. Di ini oke. Nah, kalau saya aktifkan auto UFO-nya, saya pasti menemukan UFO di sini. Ada kan? Jadi kita punya UFO merah di situ. Kita punya UFO merah di sini. Ini akan jadi sedikit hambatan sebelum harganya. Tapi ini kita nggak perlu terlalu consider. Pertama, kita udah punya safety target. Kedua, karena ini counter climate. Ya, nanti kita akan bahas lain waktu. Oke, risk by money, data itu sudah normal, Om. Soalnya kemarin sempat error. Masih error, Mas. Masih error. Masih error. Codernya lagi sibuk gitu ya. Kurus pakai ilmu di Kinobody ya, Mas. Kinobody itu saya pakai cuman untuk latihannya, tapi saya belajarnya bukan Kinobody, saya belajarnya Wildfit. Yang bikin saya turun berat benar adalah Wildfit. Teman-teman nonton di sini, getwildfit.com. Ya.
Saya belajarnya di sini di Wildfit sama Mas Eric Edmits, gitu, sama dia nih. Mas Eric Edmits. Saya dietnya pakai Wildfit, latihannya saya pakai movie Starbody, moviestarbody.com. Ini saya pakai ini. Di luar topik. Dietnya ini Wildfit, olahraganya ini pakai movie Starbody. Ini sama Mas Gregory O. Gallagher, gitu ya. Dia harus bayar ke saya nih kayaknya. Candle panjang itu apakah akan ada pairnya? Maksudnya apa? Candle panjang itu apakah akan selalu ada pairnya? Maksudnya gimana Mas Hendra Wijaya? Puas webinarnya 1,5 jam, bukan saya. John, kenapa Mas Audien Zedit F5 bisa dibilang kalau udah dijawab. Mas, institusi atau YFU bisa ditembus tidak? Mantul apakah disebabkan oleh institusi atau retailnya banyak? Ya, ditembus karena biasanya institusinya cancel. Kenapa dia tembus? Ya karena dia cancel. Ketika dia bisa aja cancel kan, dia punya pilihan untuk cancel. Jadi ingat institusi tadi nanti kita belum bahas, kita masuk ke unfill order, UFO itu bisa ditambahkan, bisa di cancel. Mas Angga, kalau final target belum sampai tapi klaimnya sudah tidak confirm, kita akan bahas nanti di managing trade. Ya, ini kita akan bahas masuk ke managing trade. Ini akan agak panjang. Mas, kalau AUDNZD itu base-nya RBR atau DBR? RBR ya. AUDNZD ini RBR, jelas rally base rally. Kita bisa lihat harganya datang dari bawah. Gampangnya gitu, kalau harganya datang dari bawah dan dia keluar ke atas maka RBR. Kalau udah harganya datang dari atas, misalnya mana ya? Yang gampang yang kelihatan gampang. Harga datangnya dari atas, keluarnya ke atas, maka DBR. Kalau kayak gini jelas RBR, gitu ya. Ada Eric STM DA2 nge-lag ya. Enggak apa-apa Mas, hilang expander sekali, loss totalnya Mas Duan pakai uang nasabah, jadi Mas Duan kan institusi. Mas close partial setengahnya kok ikut harga running ya? Maksudnya? Setengahnya ikut harga running apa? Maksudnya gimana Mas Edi Gunawan? Kan kita pecah jadi dua. Jadi kita nggak close tengah, kita langsung pecah jadi dua dari awal. Kalau kita close tengah bisa juga namanya partial close gitu ya. SL dengan damai. Alarm hidup. Webinar batch 2 direkamkah Mas, kok belum di-share ke FB buat ditonton ulang? Oke, rekamannya itu otomatis akan dikirim ke email, teman-teman. Jadi dalam 24 jam, kalau teman-teman mau lihat email yang hari kemarin, teman-teman harusnya udah dapat rekamannya. Rekaman yang hari kemarin akan dikirim dalam 24 jam, otomatis by system. Jadi setiap 24 jam teman-teman akan dapat replaynya. Oke. Ini tadi Mas Angga. Oke, kayaknya udah terjawab semua teman-teman. Thank you. Proksimalnya, distalnya lebar, cocok enggak Mas? Nah, cocok atau enggak itu nanti tergantung dari balance teman-teman semua ya. Kalau lebar gitu ya. Kalau lebar banget itu nanti berarti profit zone-nya berkurang. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman aliran geser SL boleh geser SL udah. Saya sih bukan aliran geser SL. Udah ada UFO baru. Udah masuk Mas ke email ya, oke. Berarti sudah ada di email. Jadi begitu teman cek email, maka replay hari ini akan dikirim ke email besoknya. Jadi ini otomatis by system supaya saya nggak perlu ngirim ke Facebook group lagi untuk batch 2. Jadi setiap hari akan ada replaynya. Jadi kalau teman-teman mau nonton replay yang hari ini, maka besok malam jam 24 jam teman-teman akan terima replay yang hari ini. Oke, thank you teman-teman semua. Thank you sudah hadir. Mudah-mudahan hari ini dapat pencerahan. Kalau teman-teman dapat pencerahan, boleh share, tag saya di Instagram. Ya. Saya Donanggar pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you on another live.